Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Drop Devon. Nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Aula utama ras manusia itu begitu besar sehingga mungkin bisa menampung puluhan ribu orang. Berjalan begitu lama membuat Soyen kesal. Ini terlalu besar, berjalan kaki sangat melelahkan. Soyen melutkan kening dan Suyue tersenyum canggung. Kaisar manusia telah menetapkan bahwa terbang tidak diperbolehkan di aula ini. Jadi Tuan Muda Soyen, mohon bersabar. Kata Suyue meminta maaf. Soyen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Persekutuan alkemis yang baru tidak mungkin dibangun sebesar ini. Akan terlalu sulit untuk berjalan melewatinya. Setelah sekian lama, Soyen akhirnya sampai di bagian belakang aula. Di atasnya sebuah bola cahaya menyerupai matahari muncul. Suyue berhenti dan tersenyum tipis pada Soyen. Kita telah sampai, Tuan Muda Sio, silakan ikuti saya. Suyue kemudian melayang ke udara dan menyatu dengan bola cahaya itu. Soyen menyipitkan matanya, kagum pada skala besar kaisar manusia, dan juga naik ke udara, menyatu dengan bola cahaya bersama Suyue. Berdasarkan dugaan Soyen, bola cahaya ini seharusnya semacam penghalang. Melewati bola itu, penglihatannya tiba-tiba menjadi terang, memperlihatkan sebuah danau biru jernih tanpa celah sedikit pun. Di tengah danau terdapat sebuah halaman kecil yang cukup elegan. Ini adalah kediaman kaisar manusia. Beliau secara khusus memerintahkan saya untuk membawa Tuan Muda Soyen ke sini. Dan saya dapat menghitung dengan jari jumlah orang yang dapat datang ke kediaman kaisar manusia. Tampaknya Tuan Muda Soyen adalah teman yang sangat penting bagi kaisar manusia. Kata Suyue dengan fasih. Ya, kaisar manusia juga teman yang sangat penting bagi saya. Soyen mengangguk sedikit. Setelah melakukan perjalanan begitu lama, ia membuatnya merasa sedikit lebih baik. Suyue tersenyum tipis dan memberi isyarat agar dia masuk. Senyum ini memikat, daya pikatnya benar-benar menakjubkan. Jika seseorang tidak dapat mengendalikan diri, mereka mungkin memang akan terpesona olehnya. Soyen menemukan bahwa ki asal kaisar di ruang terpencil ini sangat padat, menjadikannya tempat yang sangat baik untuk kultivasi. Di luar halaman, di pavilion kecil, kaisar sudah menyiapkan teh. Tampaknya menyadari kedatangan Soyen. Soyen menghilang dari samping Suyue dalam sekejap, muncul sedetik kemudian di hadapan kaisar dan dengan tenang duduk. Kecepatan ini mengejutkan Suyue, tetapi kaisar tampak tidak terpengaruh. Tersenyum tipis dan melambaikan tangan kepada Suyue untuk pergi. Suyue sedikit membungkuk dan pergi. Di koridor, sosok anggun terlihat oleh Soyen. Melihatnya senyum terukir di wajahnya. Itu tak lain adalah Jenny. Tentu saja Soyen tidak terkejut melihat Jenny di sana, karena dia telah mengatur agar Jenny datang sebelumnya. Ayah, tehnya sudah siap. Jenny memanggil kaisar dengan hangat. Hal ini mengejutkan Kaisar Zhen Zhongfu. Ekspresinya menjadi agak aneh, karena Jenny sudah lama tidak memanggilnya ayah. Karena mantan suaminya, Jenny menyimpan dendam terhadap kaisar manusia dan tidak pernah secara proaktif mencari Zhen Zhongfu. Perilaku Jenny yang tidak biasa membuat Zhen Zhongfu agak bingung. Jenny meletakkan teh di atas meja lalu duduk di sebelah Soyen. Zhen Zhongfu sedikit terkejut. Sebelumnya, ia sangat menentang hubungan Soyen dengan putrinya Jenny. Tetapi sekarang situasinya berbeda. Soyen bukan lagi Soyen yang belum dewasa seperti yang pernah ia bayangkan. Sekarang, Soyen berada di puncak piramida benua Dodi. Dan bahkan Zhen Zhongfu pun berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan hatinya. Yang mulia kaisar manusia, selain masalah pendirian persekutuan alkemis yang baru, saya memiliki masalah lain yang membutuhkan persetujuan Anda. Soyen menatap Zhen Zhongfu, nadanya tidak menunjukkan bahwa ia sedang membicarakan sesuatu dengannya.
Soyeon tahu bahwa Jin Jongfu sebelumnya tidak ingin terlalu banyak kontak antara Jenny dan dirinya. Sebelum Soyeon dapat menjelaskan, Jin Jongfu melihat tindakan Jenny sudah menebak apa yang dibicarakan Soyeon. Wajah Jin Jongfu tidak menunjukkan perubahan. Setelah beberapa saat, hening dia tersenyum. Silakan bicara. Yang mulia, Jenny dan saya telah melalui suka dan duka bersama. Saya telah berjanji padanya, saya akan menikahinya. Soyeon berbicara terus terang dan lugas. Setelah dia selesai berbicara, Jenny yang berdiri di samping merasa sedikit malu. Matanya melirik ke arah ayahnya, Jin Jongfu. Dia masih sedikit takut Jin Jongfu akan menolak. Meskipun sudah lama sejak kepergian mantan suaminya, masalah itu tetap menjadi bayangan di hati Jenny. Namun Jin Jongfu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia mengeluarkan air salju dingin dan memasukkannya ke dalam ketel. Memperhatikan air salju itu perlahan mendidih. Ketel mengeluarkan suara mendesir. Nier, ayah minta maaf. Jin Jongfu berbicara pelan setelah sekian lama. Mendengar ini, Jenny menegang. Matanya langsung memerah. Air mata menggenang di matanya. Saya tahu salah. Bisakah Anda memaafkan ayah? Ayah tidak punya pilihan saat itu. Kata Jin Jongfu menunjukkan kasih sayang. Bagaimanapun Jenny adalah putrinya sendiri. Bagaimana mungkin hatinya tidak sakit ketika melihat Jenny patah hati. Namun jika dia ingin merebut tahta, pasti akan ada pengorbanan. Jenny merasakan kesedihan yang mendalam. Bagaimanapun dia masih seorang gadis dan di usia mudanya, dia tidak mengerti mengapa Jin Jongfu mencari aliansi bayangan untuk menyingkirkan suaminya. Namun sekarang Jenny perlahan mengerti bahwa mantan suaminya telah mengancam posisi Jin Jongfu sebagai kaisar dan bahkan diam-diam bersaing dengannya untuk merebut tahta. Jika dia tidak disingkirkan, Jin Jongfu tidak akan mencapai statusnya saat ini. Nier, pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa dia mungkin hanya memanfaatkan Anda untuk bersaing dengan saya untuk memperebutkan tahta? Daripada benar-benar mencintai Anda, sebagai ayah saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Kata Jin Jongfu, wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Dia sekarang adalah kaisar ras manusia, tetapi meskipun biasanya dia tidak menunjukkannya, dia dipenuhi rasa bersalah terhadap Jenny. Mata Jenny perlahan memerah. Dia selalu menyimpan dendam tentang hal ini. Tetapi seiring waktu berlalu, luka-luka itu telah sembuh. Perlahan-lahan mereda. Melihat kembali masalah ini dengan seksama, Jenny perlahan-lahan menerimanya. Mempertimbangkan segala sesuatu dari sudut pandang Jin Jongfu, ia memahami pendiriannya dan dapat melihat sifat aslinya dengan lebih jelas. Jika ia adalah orang yang jujur, Jin Jongfu tidak akan pernah ragu untuk membiarkan para pembunuh aliansi bayangan melenyapkannya. Ayah, saya tidak menyalahkan Anda, kata Jenny lembut. Matanya berkaca-kaca saat menatap Jin Jongfu. Ekspresi Jin Jongfu membeku sesaat, lalu segera berseri-seri gembira. Melihat bahwa ayah dan anak perempuan itu telah menyelesaikan kesalahpahaman mereka dan keduanya berdamai, Soyeon akhirnya merasa beban terangkat dari hatinya. Ayah, maukah ayah menyetujui pernikahan saya dengan Soyeon? Jenny dengan lembut menyeka air matanya dengan jari-jarinya yang ramping. Senyum lembut muncul di wajahnya. Pipinya memerah saat ia bertanya kepada Jin Jongfu. Jin Jongfu melirik Jenny, lalu ke Soyeon dan tersenyum getir. Bisakah saya menolak? Jin Jongfu mengangkat bahu menatap Soyeon. Soyeon sekarang adalah Dodi bintang 9. Meskipun dia tidak sengaja memamerkan auranya, Jin Jongfu tahu betul bahwa kekuatan Soyeon saat ini berarti dia dapat dengan mudah memusnahkan seluruh umat manusia. Jin Jongfu bahkan lebih yakin bahwa di benua Dodi saat ini, Soyeon adalah Dodi bintang 9 yang sejati. Bahkan jika 3 leluhur bintang 9 pulih ke kekuatan puncak mereka, Soyeon akan berani melawan mereka. Pertempuran di Aula Pil telah menunjukkan kemampuan bertarung Soyeon di luar imajinasi semua orang.
Bahkan menyaksikan Xiaoyan bertarung dari dekat, Jin Zhongfu masih tidak dapat memahami berapa banyak rahasia yang tidak diketahui yang dimiliki Xiaoyan. Di benua Dodi, di mana tidak ada 3.000 do agung, kemampuan Xiaoyan untuk memahami do pasti dibantu oleh seseorang yang luar biasa. Sebelumnya, ketika Xiaoyan menghadapi formasi besar Istana Pil, dia mampu menahan langsung serangan jiwa bunga pantai lain dari Raja Pemakan Jiwa. Jin Zhongfu tahu dari semua ini bahwa Xiaoyan jelas bukan orang biasa, karena kemampuan Xiaoyan berada di luar pemahaman dan imajinasi mereka. Prospek masa depan Xiaoyan tak terukur. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, menembus kedosian mungkin hanya masalah waktu. Yang Mulia bercanda. Pernikahan kami tentu membutuhkan persetujuan Yang Mulia. Meskipun saya telah menembus ke 9 bintang, dalam hal temperamen saya jauh lebih rendah dari Yang Mulia. Masih banyak hal yang perlu saya pelajari dari Yang Mulia. Nada bicara Xiaoyan sangat ringan. Dan jelas bahwa Jin Zhongfu sedang menguji niat Xiaoyan. Ingin melihat apakah Xiaoyan yang telah menembus ke 9 bintang benar-benar tidak menganggap serius semua orang. Namun setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Jin Zhongfu mengangguk sedikit. Memanggil saya kaisar manusia, bukankah itu terlalu formal? Jin Zhongfu menongak, setengah tersenyum di wajahnya. Menatap Xiaoyan. Xiaoyan terdiam sejenak, lalu langsung mengerti. Mengangkat cangkir tanya untuk bersulang kepada Jin Zhongfu. Kalau begitu, terima kasih atas kemurahan hatimu, ayah mertua. Jin Zhongfu tertawa terbahak-bahak, lalu mengangkat cangkir tehnya, mengangguk kepada Xiaoyan dan ikut minum. Zhenny sangat malu menyaksikan mereka berdua memperlakukan teh seperti anggur. Tidak yakin harus berkata apa. Namun dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Pria terpenting dalam hidupnya sedang mengobrol dan tertawa bahagia dengannya, dan sudut-sudut mulutnya tak bisa menahan diri untuk tidak melengkung ke atas. Di tengah danau biru tua berdiri sebuah pavilion yang indah, dari mana ledakan tawa terdengar dari waktu ke waktu. Sementara itu, kedamaian kembali ke kota Cusi. Di markas besar aliansi bayangan, sebuah celah spesial terbuka di udara. Angin kehampaan menyedot udara di sekitarnya, menciptakan suara mendengung. Kekosongan itu tampak mampu menelan segalanya, dan aura dingin menusuk hingga ke tulang. Pada saat ini, dua bayangan melesat keluar dari celah spesial dalam sekejap, memuntahkan seteguk air liur berdarah, memenuhi sekitarnya dengan bau darah yang menyengat. Kedua bayangan itu tak lain adalah Raja Pemakan Jiwa dan api gagak emas Yin Agung yang memuntahkan darah merah Raja Pemakan Jiwa. Salah satu kakinya telah ditembak oleh Xiaoyan, meninggalkannya hanya dengan satu kaki. Rantai penguci jiwa di punggungnya juga patah dan jarang, menjuntai panjang dan tipis di belakangnya. Dengan darah mengalir dari pangkalnya, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Xiaoyan, saya pasti akan mencabik-cabik Anda. Raja Pemakan Jiwa memuntahkan seteguk dahak berdarah, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang terkatup rapat. Penampilannya garang dan dia berbicara dengan niat membunuh yang tak terbatas. Pertempuran ini, Raja Pemakan Jiwa tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Dalam pertempuran ini, saya telah mempertimbangkan setiap rahasia yang mungkin. Ancaman terbesar ketiga bajingan tua itu telah dikalahkan sepenuhnya. Tetapi kemudian Xiaoyan muncul. Sialan. Sialan semuanya. Wajah Raja Pemakan Jiwa dipenuhi dengan rasa kesal. Informasi yang dimiliki oleh aliansi bayangan bisa dibilang yang paling akurat dan detail di seluruh benua Dodi. Mereka memiliki pemahaman yang sangat detail tentang semua kekuatan, detailnya, dan insiden yang telah terjadi. Raja Pemakan Jiwa telah memperhitungkan segala sesuatu tentang Istana Pil, keluarga Xiaoyan dan bahkan kekuatan utama lainnya, ras iblis, ras manusia, dan klan binatang. Awalnya dia berpikir bahwa dengan kemampuan untuk menampung 10.000 jiwa dan kekuatannya sendiri di tahap pertengahan alam 9 bintang, dia dapat sepenuhnya menyapu bersih semua kekuatan.
Ketiga leluhur 9 bintang yang paling dia takuti juga termasuk dalam rencana Raja Pemakan Jiwa dan dapat dengan mudah ditangani. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan muncul pada akhirnya, memaksanya ke dalam keadaan ini. Baiklah, saya telah menepati janji. Saya pergi. Api gagak emas Yin Agung menatap Raja Pemakan Jiwa yang marah dan berkata dingin. Setelah berbicara, dia mengambil danceng yang masih tak sadarkan diri dan bersiap untuk pergi. Pergi? Mau kemana? Raja Pemakan Jiwa tiba-tiba menoleh. Mata merahnya tertuju pada api gagak emas Yin Agung. Rantai besi pengunci jiwa di punggungnya bergerak cepat menyerbu ke arah api gagak emas Yin Agung. Saya takut pada api gagak emas Matahari Agung, tapi saya tidak pernah takut pada Anda, kata Raja Pemakan Jiwa dingin. Rantai besi pengunci jiwa telah menyelimuti api gagak emas Yin Agung, bahkan tanpa parasitnya. Api gagak emas Yin Agung telah sangat melemah dalam pertempuran sebelumnya. Meskipun Raja Pemakan Jiwa terluka, itu tetap bukan tandingan baginya. Anda, bukankah Anda berjanji bahwa selama saya membantu Anda tidak akan mempersulit saya setelahnya? Api gagak Yin Agung meraung marah pada Raja Pemakan Jiwa, benar-benar lumpuh oleh rantai besi pengunci jiwa. Iya, saya berjanji pada Anda bahwa selama Anda membantu saya tidak akan mempersulit Anda. Tatapan Raja Pemakan Jiwa ke arah api gagak emas Yin Agung berubah menjadi penuh racun, seperti dua cahaya yang tiba-tiba menerangi kegelapan, menusuk langsung ke jantung. Raja Pemakan Jiwa berhenti sejenak, lalu berbicara lagi. Lihat saya sekarang, apakah Anda pikir Anda telah membantu saya? Setelah berbicara, sebelum api gagak emas Yin Agung dapat menjawab, Raja Pemakan Jiwa langsung mengikatnya dan bergegas menuju gua hantu di bawah. Di dalam aliansi bayangan, kekacauan merajalela. Raja Pemakan Jiwa kembali berlumuran darah, mengeluarkan raungan yang memilukan. Dalam kegelapan gua hantu yang tak terbatas, sepasang mata tampak terbangun ketakutan. Mata merah memenuhi seluruh gua. Setiap pasang mata merah tua gemetar ketakutan. Mungkinkah raja kita telah dikalahkan? Serasa begitu. Jangan bicara, sepertinya banyak orang lagi yang akan dimangsa oleh raja. Di dalam gua hantu, semua orang meringkuk dalam kegelapan, bahkan tidak berani bernafas. Tiba-tiba serangkaian ledakan menyusul, menjerumuskan gua ke dalam keheningan yang menyeramkan. Sosok bermata merah yang bersembunyi dalam kegelapan gemetar hebat. Meskipun jarak pandang buruk dalam kegelapan, api gagak emas Yin Agung memancarkan cahaya samar. Di gua yang benar-benar gelap ini, bahkan secerca cahaya kecil pun terlihat jelas. Cahaya samar ini menerangi wajah mengerikan Raja Pemakan Jiwa, berlumuran darah, lidahnya yang tajam menjilat darah dari bibirnya. Rantai besi pengunci jiwa di punggung Raja Pemakan Jiwa terlempar keluar dengan suara. Setiap kali disertai ledakan, darah mengalir di sepanjang rantai. Ledakan ini berlanjut untuk jumlah yang tidak diketahui. Aura Raja Pemakan Jiwa mulai meningkat dengan cepat. Daging kakinya yang terputus mulai menggeliat, dan kemudian dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, kaki yang terputus itu dengan cepat beregenerasi. Namun aura Raja Pemakan Jiwa kini telah turun ke tahap akhir bintang ke-8. Pertempuran ini telah memakan korban yang besar padanya. Wajah Raja Pemakan Jiwa semakin marah. Dia takut banyak anggota berpangkat tinggi dari aliansi bayangan akan binasa kali ini. Terlebih lagi, pasukan terkuat Raja Pemakan Jiwa, 4 iblis hantu terkuat aliansi bayangan, Cimei, Buang Liang, juga telah binasa dalam pertempuran ini. Aliansi bayangan setelah mengerahkan semua kekuatan yang terkumpul selama bertahun-tahun, telah menderita kekalahan telak dan banyak korban jiwa. Saya menolak untuk mempercayainya. Sayalah yang terkuat di benua Dodi. Wajah Raja Pemakan Jiwa berubah menjadi seringai ganas. Matanya melebar. 2 bunga merah darah mekar di dalamnya.
Dia ragu sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke bagian yang lebih dalam dari gua hantu, berpura-pura kesulitan. Dengan lambian tangannya, dia terbang lebih dalam ke dalam gua, di mana sebuah objek besar berwarna merah darah muncul di depannya. Batu roh iblis darah dari alam dewa darah. Jika seseorang mampu menahan pembersihan dan transformasinya, mengubah tubuh, darah, dan bahkan takdirnya, seseorang dapat menembus ke alam Dodi dan menjadi Dosian. Raja pemakan jiwa menatap batu roh iblis darah dengan penuh semangat. Kegembiraannya perlahan berubah menjadi kebencian. Begitu saya menembus ke Dosian, bahkan jika Xiaoyan menembus ke alam 9 bintang, dia tidak akan menjadi tandingan saya. Dan saya akan mencabik-cabiknya. Jika saya berhasil, saya tidak akan lagi takut pada penindasan iblis gagak emas. Kaisar Qianyan pantas mati. Pantas mati. Kebencian di mata Raja Pemakan Jiwa semakin intens. Dia ingin mencabik-cabik Xiaoyan, tetapi sekarang dia telah gagal di rintangan terakhir. Mustahil baginya untuk memulihkan kekuatan yang sebelumnya di pertengahan alam 9 bintang. Kaisar Qianyan adalah salah satu master api gagak emas matahari agung dan penindasan iblis gagak emas yang dia ciptakan mencegahnya untuk menggunakannya. Penindasan iblis gagak emas memiliki kekuatan penekan absolut atas orang mati. Jika bukan karena hal ini, Raja Pemakan Jiwa bahkan tidak akan mampu mendekati Xiaoyan sebelumnya. Tapi, jika saya tidak bisa menahan batu roh iblis darah ini, jiwa saya akan lenyap. Dan tubuh saya akan menjadi boneka alam dewa darah. Peluang keberhasilan sekarang kurang dari 20%. Raja Pemakan Jiwa ragu-ragu. Jika peluang keberhasilannya tinggi, dia pasti sudah menembus ke alam Dodi dan menjadi Dosian. Jika bukan karena situasi putus asa ini, dia tidak akan pernah membuat pilihan ini. Dia tidak tahan lagi. Kilatan kejam muncul di matanya dan dia menerjang batu roh iblis darah. Saya, Raja Pemakan Jiwa, adalah yang terkuat di penuh Dodi. Gua hantu bergema dengan ceritan Raja Pemakan Jiwa. Pemakan tulang, penguras darah, penghancur jiwa. Jika Raja Pemakan Jiwa selamat, dia mungkin menjadi satu-satunya Dosian di benua Dodi. Dia hanya tidak tahu berapa lama itu akan berlangsung. Keheningan, jeritan, keheningan diikuti oleh lebih banyak jeritan. Ketakutan memenuhi seluruh markas besar aliansi bayangan. Xiaoyan telah mengunjungi klan iblis dan klan manusia, mengatur pernikahan untuk King Lin dan Zhenny masing-masing. Pernikahannya dengan King Mu'er juga telah diatur. Karena itu, Xiaoyan tidak pergi ke klan iblis darah, tetapi malah menuju ke klan obat. Di sepanjang jalan kemanapun Xiaoyan pergi, banyak orang dengan hormat membungkuk kepadanya, seperti pepatah. Seseorang takut menjadi terkenal, seperti babi takut menjadi gemuk. Merasa terus-menerus berada di bawah sorotan, Xiaoyan hanya mengeluarkan jubah hitam dan menyampirkannya untuk menyembunyikan penampilannya, sehingga mengurangi jumlah pengamat. Melewati lubang cacing, dia tiba di lokasi klan tabib. Bangunan-bangunan batu itu tampak sama sekali tidak sesuai dengan zaman ini bagi Xiaoyan, tetapi para anggota klan tampaknya tidak menyadarinya. Di dalam rumah batu itu, tetua klan obat duduk bersila, terus-menerus mengubah gerakan tangannya. Api terus berkobar di dalam kuali obat saat dia dengan tepat mengendalikan ramuan obat di dalamnya. Keringat membasahi wajah tua klan obat. War! Di atas rumah batu klan obat tua itu, awan petir terkumpul dengan lebat, yang membuat tetua klan obat tua itu mengerutkan kening. Cobaan pil ini adalah masalah yang sulit baginya. Di dalam kuali pil itu terbentuk mengeluarkan aroma obat yang kaya. Itu adalah pil tingkat kaisar kelas 5. Meskipun tetua klan obat tua itu telah berada di benua Dodi cukup lama. 1000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Kekuatannya telah menembus level Dodi bintang 3. Tingkat pertumbuhan yang sudah menakutkan. Terlebih lagi, yang lebih menakutkan adalah bakat tabib tua itu dalam alkimia bahkan lebih kuat. Dia sekarang telah mencapai alkemis tingkat kaisar kelas 4.
Hari ini dia telah berhasil memurnikan pil tingkat kaisar kelas 5. Dengan kekuatannya sebagai Dodi bintang 4, dia mungkin tidak dapat menahan cobaan pil tingkat kaisar kelas 5 ini. Saat sang tabib tua merasa cemas, sesosok berjubah panjang muncul di atas rumah batu. Ia melirik awan petir di langit, melambaikan lengan bajunya, dan awan petir yang bergemuruh itu seketika berhenti berkedip, lalu menghilang, berubah menjadi cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya dan lenyap. Bocah, ada apa? Apakah Anda berubah pikiran dan datang menemui guru Anda? Meskipun Yanlo berada di dalam rumah, ia sudah merasakan kehadiran Xiaoyan di luar. Namun, bagi Yalo, Xiaoyan seperti anaknya. Keakraban itu adalah sesuatu yang ia ketahui tanpa sadar. Xiaoyan berkilat dan muncul di rumah batu Yalo, membungkuk dalam-dalam kepada Yalo dengan mata meminta maaf. Sejak tiba di benua Dodi, Xiaoyan memang kurang memperhatikan Yalo. Sepanjang perjalanan, berbagai perjuangan terbuka dan tersembunyi telah membuatnya sibuk. Guru, bagaimana kabar Anda akhir-akhir ini? Tanya Xiaoyan dengan hormat. Meskipun ia pernah bermain-main dengan Yalo saat masih kecil, ia semakin menghormatinya seiring bertambahnya usia. Tanpa perlindungan Yalo, Xiaoyan mungkin bahkan tidak akan bisa meninggalkan kota hutan. Tidak sebaik Anda, nak. Saya dengar Anda sudah menembus ke 9 bintang. Yalo terkekeh, memandang elang muda yang dulu bersembunyi di bawah sayapnya, kini menjadi elang yang terbang tinggi, meninggalkannya jauh di belakang. Hanya beruntung, saya membawa teh yang enak untuk guru hari ini. Coba teh ini, tidak buruk. Xiaoyan mengeluarkan teh salju mutlak, menyeduhnya, dan aromanya memenuhi udara. Yalo tersenyum penuh arti. Dari mana Anda mendapatkan ini lagi? Dasar anak kecil? Yalo dengan tenang mengeluarkan pil dari kuali obat dan memasukkannya ke dalam botol giok sebelum duduk. Xiaoyan menyerahkan teh yang sudah diseduh kepada Yalo dengan kedua tangannya. Yalo mengambil teh itu, mengangkat cangkir teh, dan aroma teh itu meluap. Itu adalah aroma yang sangat murni. Menghirupnya sedikit, dia merasakan sel-sel di tubuhnya bergetar. Yalo menyesap teh salju mutlak dengan ekspresi kenikmatan di wajahnya. Xiaoyan juga terkekeh. Di hadapan Yalo, Xiaoyan masih seperti anak kecil. Mungkin hanya di hadapan Yalo, Xiaoyan bisa merasakan kedekatan yang tak tertandingi itu. Xiaoyan membuka telapak tangannya, memperlihatkan banyak ramuan obat. Semuanya tingkat kaisar kelas 5. Dia juga mengeluarkan cincin penyimpanan yang berisi berbagai ramuan obat. Hadiah kecil, saya harap Anda mau menerimanya, guru. Xiaoyan menyerahkannya kepada Yalo. Yalo tidak berlama-lama dan langsung menerima cincin penyimpanan dan ramuan obat dari Xiaoyan. Kemudian dia memeriksa ramuan yang diberikan Xiaoyan. Matanya berbinar. Klan Yao memiliki banyak ramuan obat, tetapi ramuan yang diberikan Xiaoyan kepada Yalo ini bukanlah milik klan Yao. Semua ramuan obat ini diberikan kepada Xiaoyan oleh Kaisar Iblis Tua, yang kini telah dihafal Xiaoyan. Namun, ramuan-ramuan ini berkualitas sangat rendah dan tidak terlalu berguna baginya. Mengingat Yalo kini telah mencapai peringkat keempat alkemis tingkat kaisar, Xiaoyan dengan mudah menghadiahkannya kepada Yalo. Seperti yang diberikan Yalo kepadanya bertahun-tahun yang lalu. Era yang sama, dunia yang berbeda. Masih Yalo dan Xiaoyan, tetapi sekarang posisi mereka telah berbalik. Dulu, Yalo melindungi Xiaoyan. Sekarang, Xiaoyan yang melindungi Yalo. Dulu, Yalo memberi Xiaoyan ramuan obat. Sekarang, Xiaoyan membalas budi Yalo. Dulu, Yalo mengajari Xiaoyan cara bertahan hidup di dunia yang kacau. Sekarang, giliran Xiaoyan untuk menerapkan metode tersebut untuk melindungi dunia. Inilah makna dari guru sehari adalah ayah seumur hidup. Kita kekurangan ramuan obat akhir-akhir ini. Sepertinya Anda telah mengumpulkan cukup banyak barang bagus di balai pil, kan? Yalo melirik ramuan di cincin penyimpanannya dengan ekspresi puas di wajahnya dan menggoda Xiaoyan. Saya berharap saya juga bisa. Dalam pertempuran ini balai pil benar-benar rata dengan tanah. Semuanya terbakar habis.
kata Xiuyan dengan senyum asam. Yalo hanya bisa tersenyum tak berdaya juga. Mengalahkan Balepil bukanlah hal yang mudah. Lagi pula kekayaan hanyalah hal lahiriah. Selama semua orang aman, itu saja yang terpenting. Wajar jika Balepil hancur lebur. Lagi pula pertempuran antara tokoh-tokoh kuat tidak mungkin kecil. Sayang sekali, saya penasaran berapa banyak ramuan obat berharga yang dimiliki Balepil. Yalo menghela nafas. Dengan fondasi Balepil yang kokoh, jumlah ramuan obat dan berbagai resep langka yang disimpan di sana tidak sedikit, tetapi semuanya hangus menjadi abu dalam pertempuran ini. Iya, alasan saya datang ke sini kali ini adalah untuk membahas pembangunan kembali klan pengobatan dengan guru besar. Saat membicarakan kehancuran Balepil, Xiuyan juga memberitahu Yalo tujuan kunjungannya. Setelah mendengar tentang pembangunan kembali klan pengobatan, kilatan cahaya muncul di mata Yalo. Oh, pembangunan kembali? Yalo bertanya dan bingung. Iya, benar. Mengenai pembangunan kembali klan pengobatan pernah mengalami kemunduran karena kebangkitan Istana Pil. Sekarang setelah Istana Pil dihancurkan, saatnya klan pengobatan bangkit kembali, kata Xiuyan kepada tetua Yo. Masalah klan pengobatan menggantikan Istana Pil setelah kehancurannya telah dibahas. Sekarang Xiuyan memiliki kendali penuh. Tidak ada yang berani menolak sarannya agar klan pengobatan menggantikan Istana Pil. Itu sempurna. Itu akan sangat bagus untuk klan pengobatan. Tetua Yo tertawa terbahak-bahak. Sebagai anggota klan pengobatan, Tetua Yo tentu berharap klannya akan menjadi lebih kuat. Klan pengobatan saat ini sangat lemah sehingga bahkan ramuan obat pun langka, yang sangat mengkhawatirkan Tetua Yo. Sekarang, setelah dia mendengar tentang pembangunan kembali klan pengobatan dan mengembalikannya ke kejayaannya semula, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Oh ya guru, mari kita beritahu Grand Master tentang ini. Klan pengobatan harus mengawasi pembangunan gedung baru. Xiuyan menyesap tehnya dan berkata kepada Yalo. Yalo mengangguk, kegembiraannya hampir tak tertahan. Dia segera berdiri dan berjalan keluar ruangan bersama Xiuyan menuju aula utama klan pengobatan. Bagus, bagus, murid besar. Klan pengobatan benar-benar mendapat manfaat dari keberhasilan Anda kali ini. Jangan khawatir, dengan fondasi dan bakat murid klan pengobatan, selama ada cukup sumber daya, perkembangan masa depan mereka pasti tidak akan lebih buruk daripada Aula Pil. Xiuyan menceritakan hal ini kepada Yo Aotian, dan Yo Aotian tak henti-hentinya tertawa. Para tetua di aula utama klan pengobatan semuanya berbinar mendengar ini. Keadaan klan pengobatan saat ini semakin memburuk. Berita Xiuyan seperti ikan yang melompati gerbang naga, pertanda kelahiran kembali yang akan segera terjadi bagi klan pengobatan. Aula itu gempar, dan wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Melihat pemandangan ini, Xiuyan dipenuhi emosi. Dia bisa membayangkan betapa bahagianya mereka melihat keluarga yang dulunya kuat jatuh ke keadaan seperti sekarang, dan kemudian memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Guru besar, lokasi klan pengobatan saat ini terlalu kecil dan sangat jauh dari kota Jushi, sehingga rekonstruksi menjadi tidak nyaman. Jadi lokasi barunya adalah bekas lokasi Aula Pil. Bagaimana pendapat Anda tentang ide ini? Tanya Xiuyan sambil menoleh. Klan pengobatan telah berada di sana selama bertahun-tahun dan memindahkan keluarga adalah peristiwa besar. Tanpa diduga, setelah mendengar berita ini semua orang tidak menunjukkan keengganan atau kesulitan. Sebaliknya, mereka semua bersemangat untuk mencoba. Tampaknya sudah bosan dengan tanah tandus ini. Sepertinya semua orang setuju. Kalau begitu saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Bangunan-bangunan ini agak tua. Memang harus diganti. Kalau tidak akan sangat memalukan untuk membicarakannya. Yo Otian mengamati aula utama klan pengobatan. Bangunan-bangunan di sekitarnya terbuat dari blok batu. Dan meskipun ukirannya sangat indah, bangunan-bangunan itu tetap terlihat kasar dan berkualitas rendah. Baguslah.
Bagaimanapun juga, memindahkan sebuah klan bukanlah perkara kecil. Shen tersenyum, tetapi ekspresi Yotian tiba-tiba menjadi agak tidak wajar. Murid Agung, begini. Klan Yo sedang mengalami kemunduran sekarang. Saya khawatir rekonstruksinya akan sulit. Shen melihat perubahan ekspresi Yotian dan mengira sesuatu telah terjadi. Tetapi ternyata dia khawatir klan Yo tidak memiliki cukup dana untuk membangun bangunan baru. Semua orang di aula serta para tetua bertahan kening mendengar ini. Situasi klan Yo saat ini memang canggung. Ramuan obat langka, jumlah pil yang dapat mereka olah terbatas. Sumber daya sangat langka, dan status mereka di kota Joshi menurun dari hari ke hari. Pendanaan untuk pembangunan adalah masalah terbesar mereka. Grandmaster, Anda bisa tenang. Saya sudah mengatur semuanya. Anda hanya perlu mengirim seseorang untuk mengawasi pembangunan. Kaisar manusia akan menyediakan semua kebutuhan pembangunan. Setelah selesai, kita bisa langsung pindah. Shen tertawa terbahak-bahak dan semua anggota klan Yo terkejut mendengarnya, termasuk Yotian. Kaisar manusia? Kaisar manusia akan bertanggung jawab atas semua pembangunan kembali ini. Yotian hampir tidak percaya. Karena membangun kembali sebuah klan akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan Shen mengatakan kepadanya bahwa kaisar manusia akan bertanggung jawab penuh. Yotian tidak percaya telinganya. Mungkinkah ada hal sebaik itu? Ya, jadi Grandmaster tidak perlu khawatir. Kaisar manusia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu klan Yo membangun kembali. Shen mengangguk. Dan Yotian semakin curiga saat mendengarkan. Nah, demikian dulu cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min-Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.